Halo semua, kembali lagi ke podcast Image episode yang ke-6. Pertama-tama kenalin dulu nih, aku Delicia Floreta. Kalian bisa panggil Delicia aja. Nah, sekarang aku di sini nggak sendirian. Aku bersama, ayo kak. Halo semua, kalian bisa panggil aku Yona. Dan di podcast kali ini kita mau ngomongin apa nih, Del? Menurut kakak, apalah yang menarik gitu ya kak? Apa ya kira-kira? Kayaknya self-love asik juga sih. Iya, itu asik sih kak menurutku. Menarik juga gitu kak. Oke, pertama nih. Menurut Delicia, self-love itu apa sih? Jadi aku tuh dengar dari kata pertama self love gitu ya, itu aku udah bisa definisiin mencintai diri kita sendiri. Benar gak kak? Bener dong. Oke, jadi aku tuh ada research teman-teman di internet ya. Jadi sebagian besar orang itu nggak mencintai dirinya sendiri. Kayak susah aja gitu mencintai diri kita, nggak mudah gitu. Dan seringkali itu kita nggak merasa puas gitu dengan diri kita. Kadang kita selalu bilang, aduh lah aku gemuk kali lah, jelek kali aku. Nah, sampai-sampai kayak bukan orang lain lagi yang body shaming kita, tapi kita sendiri gitu loh. Nah, padahal diri kita sendiri kan yang udah mengikuti kita, yang udah membantu dalam perjuangan kita gitu kan. Dan diri kita juga yang udah stand, udah berdiri terus untuk kita gitu loh. Jadi habit dalam membenci diri kita itu harus kita hilangin gitu. Mungkin perlahan-lahan dikurangin dulu gitu, baru nantinya bisa dihilangin. Gimana nih Kak Yona? Bener Kak? Bener banget sih. Menurutku juga self-love itu penting banget ya. Kita harus bisa untuk mencintai diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri. Gimana orang bisa menghargai kita kalau misalnya kita tuh gak menghargai diri kita sendiri gitu loh. Kalau kalian udah bisa menghargai dan mencintai diri kalian sendiri, pastinya orang juga gak bakalan ngeremehin kalian gitu. Nah, salah satu bentuk self-love yang aku pelajarin nih dari influencer favorit aku, itu kita harus mendahulukan kebahagiaan kita. Selama kebahagiaan itu nggak merugikan orang lain, ya nggak masalah. Kalian berhak bahagia kok. Selain itu, kalian juga wajib untuk berkembang. Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa dengan menerima kritik dari orang lain. Tapi bentar dulu nih, kalian harus bisa bedain mana kritik, mana nyinyir doang. Karena itu dua-duanya beda banget ya. Kritik itu sesuatu yang harus kita perbaikin, jadi kita bisa lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi menurutku itu kalau ada orang komentar tentang hal yang gak penting atau gak perlu dipermasalahkan, ya sebaiknya kita gak usah dengerin. Pokoknya definisi self-love itu kita mau mencoba untuk menerima dan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kayaknya asik nih kalau kita sharing tentang opini kita gitu ya. Sebelum aku mau tanya nih sama Delicia. Delicia pernah dengar gak sih kata-kata love yourself first before you love someone else? Pernah dengar nggak? Pernah dong kak, cuman gimana ya, kayak mungkin kata-kata ini agak jarang didengar sih ya, karena mungkin sebagian besar orang di muka bumi ini kayak apalagi cewek gitu ya kak, kan mempunyai perasaan yang sangat besar, feeling yang sangat dalam gitu kan kak. Biasa tuh dia lebih mencintai ke orang lain gitu kak, lebih mencintai si dianya daripada dirinya sendiri gitu. Nah tapi aku juga punya opini nih, kalau misalnya kita udah bisa dan mau belajar mencintai diri kita sendiri,
lama-lama itu kita bakal ngerasain hidup yang lebih baik. Misalnya kita akan lebih bersyukur, lebih bahagia, dan lebih banyak lagi yang bisa kita rasakan. Dan tentu saja kita itu bisalah lebih mencintai orang lain. Akan lebih mudah mencintai orang lain. Jadi mencintai orang lain kayak bukan suatu tantangan yang berat lagi gitu. Kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri itu, kita itu bakal bisa lebih mudah mencintai orang lain gitu. Jadi kayak bukan suatu tantangan yang berat gitu untuk diri kita dan untuk kalian yang sedang menjalankan hubungan gitu. Nah, orang yang kita cintai itu akan mendapatkan diri kita dan menganggap bahwa diri kita itu dapat memberikan space yang menyejukkan, yang nyaman, dan yang memang bisa diandalin gitu. Pokoknya beda lah gitu. Why can't it be like that? Kenapa bisa seperti itu? Well, because you have trained yourself. Karena kita itu udah melatih diri kita sendiri untuk mencintai diri kita. Maka, this someone will be happier and maybe hubungan kalian akan menjadi lebih baik. Gak usah jauh-jauh lah, terutama di dalam rumah gitu kan, bersama keluarga. Itu tuh kayak kita bisa merasain banget lah hubungan itu akan berjalan dengan lebih baik, biar lebih rukun lah gitu. Nah, terus aku juga punya role model nih, namanya BTS ya. Mereka itu K-pop star. Aku tuh ngefans banget sama mereka. Jadi pertama itu mereka awalnya tuh ada yang ngeluarin album, judulnya Love Yourself. Itu beneran deh, kalian boleh searching di YouTube albumnya dan kalian dengerin lagu-lagunya. Itu bener kayak ngena banget gitu di diri kita gitu. Dan mereka yang mengajarkan aku gitu untuk bisa mencintai diri aku sendiri. Jadi sebenarnya aku juga susah ya orangnya untuk mencintai diri sendiri. Tapi aku belajar gitu, perlahan-lahan, nggak langsung bisa sih, cuman memang membutuhkan waktu. Dan ibaratnya mereka itu kan idol yang bisa mencintai diri mereka sendiri, sehingga banyak fan kan yang mencintai mereka, dan hubungan mereka antara para member itu kelihatan baik gitu loh, asik, menyenangkan, dan a lot of happier. Karena biasa aku ngeliat variety show mereka kan, tuh kayak mereka tuh bener-bener pembawaannya asik banget dan emang menghibur banget lah gitu. Nah, terakhir nih, aku juga punya tips ya, tips and tricks buat kalian untuk perlahan-lahan bisa nge-build love di dalam diri kalian, membangun love di dalam diri kalian ya. Itu pertama, pas kalian bangun tidur, pas belum buka mata, nah, kalian diri dulu tuh di depan kaca, kalian lihat diri kalian, terus kalian bilang ke diri kalian bahwa kalian itu cantik, kalian tuh ganteng, kalian pintar, kalian nggak bodoh, kalian pasti bisa. Setiap kali kalian ngomongin itu dan kalian percaya, itu tuh akan kayak menghubungkan ke pikiran kalian gitu loh. Dan lama-lama itu akan menjadi sebuah realita. Percaya nggak percaya, coba deh kalian terapin tips ini. Karena aku bener juga ngerasain sendiri. Ini dari pengalaman aku sendiri ya. Aku punya insecure yang dalam, yang besar, yang banyak banget. Aku selalu nganggap diri aku tuh jelek banget. Tiap kali aku lihat kaca, aku benci banget lah sama diri aku. Kayak tiap kali, apa sih Del? Jelek banget lu. Gitu, aku selalu gitu. Tapi akhirnya aku scroll, ketemu. Itu dia ngajarin tipsnya. Jadi kalian tuh harus bilang, kalian cantik, kalian pintar, you can do it. Yang kayak gitu-gitu lah, yang positive vibes untuk kalian. Nah, lama-lama itu tuh bakal jadi realita. Percayalah. Cobain deh, aku challenge. Nah, gitu tuh opini dari aku. Kalau menurut aku sih Kak Yona sih pasti beda nih opininya nih. Gimana nih Kak Yona? Sebelumnya nih, kayaknya aku
mau nyoba sih besok pagi ya. Aku coba tuh trik dari Delicia soal bilang di kaca aku cantik. Aku cantik banget hari ini. Biar jadi realita gitu kan. Oke. Nah, tentang yang tadi tuh. Love yourself first before loving someone else. Gimana ya? Kalau menurut aku sih mencintai diri sendiri itu kan susah banget ya. Dan butuh waktu yang menurutku tuh lama gitu. Makanya itu aku pikir kita bakal lebih mudah buat mencintai orang lain daripada mencintai diri kita sendiri. Contohnya nih, Delicia pasti cinta BTS dulu kan, baru cinta diri sendiri. Iya bener nih Kak, aku lebih suka BTS dulu nih Kak. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Kalau menurut aku, karena kalau mencintai diri sendiri itu kan kita harus menerima semua kekurangan kita kan. Padahal kita tahu seberapa nggak sempurnanya kita gitu. Jadi itu bakalan lebih susah gitu kalau kita mau mencintai diri kita sendiri. Sedangkan kalau mencintai orang lain itu lebih mudah karena ya kita nggak tahu kan sedalam-dalamnya mereka itu kayak gimana, perasaan mereka yang terdalam itu kayak gimana, sebroken apa mereka di dalam, kita nggak tahu. Dan sadar atau nggak sadar, kita itu bakal lebih mudah untuk mencintai orang lain gitu. Kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain atas kekurangan mereka dibandingkan kita menerima kekurangan diri kita sendiri. Kita juga lebih mudah untuk memuji orang lain dibandingkan kita memuji diri kita sendiri gitu. Mungkin nggak semua orang setuju ya sama aku tentang hal ini, tapi ya kita tahu lah seberapa pentingnya self love itu. Kita semua berhak untuk dicintai dan berhak juga untuk bahagia. Dan mungkin masih banyak orang yang berpikir kalau self love itu egois. Aku mau bilang gitu, kalau self love itu nggak egois. Karena ya kita emang perlu untuk memprioritaskan diri kita untuk melakukan hal yang kita suka dan bikin kita bahagia selama itu nggak merugikan orang lain. Jadi ya kesimpulannya nih ya, karena self love itu kan sangat susah untuk dilakukan. Jadi ya kita nggak perlulah buru-buru untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Karena pas aku dengar kata-kata love yourself first before love someone else, itu aku mikir gitu, gimana kalau misalnya aku selamanya nggak bisa mencintai diriku sendiri gitu, kapan aku bisa cinta orang lain gitu kan. Padahal tuh sebenarnya mencintai orang lain itu lebih mudah gitu kan daripada mencintai diri kita sendiri, karena ya emang susah gitu menerima diri kita yang nggak sempurna ini ya. Makanya nggak perlu buru-buru untuk menerima diri kalian, untuk mencintai diri kalian. It's okay to take your time to love yourself, even if it takes forever. Gitu. Wah keren ya Kak, bener sih Kak, aku kayak jadi seopini juga sama Kakak. Aku tuh kayak lebih mencintai dia gitu Kak. Pas dulu-dulu ya Kak, sebelum aku bisa mencintai diri aku sendiri, aku juga ya susah banget untuk mencintai diri aku sendiri gitu lah Kak. Sekarang itu juga kayak masih dikit-dikit kayak sering ngejudge diri sendiri aja gitu Kak. Tapi sekarang udah aku kurangin sih. Ya ada sedikit hasil gitu lah Kak. Kalau Kakak gimana nih Kak? Katanya mau coba kan Kak yang depan mirror Kak. Aku nungguin loh Kak nih hasilnya nih. Iya, besok pagi aku cobain ya. Nanti aku kabarin deh gimana. Nah, segini dulu podcast hari ini dari kita ngomongin tentang self love.
Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, Imagers. Dan jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih semua. Dadah. Dadah.